Welcome to the channel Yakira. Gimana kabarnya nih? Sehat semuanya nih ya. Kasus Laura atau Loli sekarang tidak boleh lagi panggil Loli ya, tapi panggilan Laura. Nikita Mirzani itu the power of emak-emak. Pokoknya dia tuh bener-bener ya bisa bikin media bungkam, tidak sampai klarifikasi yang aneh-aneh tentang anaknya ya kan. Dan di sini pengacaranya bilang kalau sekarang Laura sudah panggil Nikita Mirzani itu panggilannya Mimi ya, seperti biasa kan, biasanya manggilnya Mimi. Tidak lagi panggil nama. Mungkin sudah mulai sadar pelan-pelan ya kan, jauh dari padel, sekarang terbuka matanya Laura. Untuk detailnya kita dengar langsung dari pengacaranya seperti apa, proses demi proses agar hasil nanti dari yang dikumpulkan nih, baik visum dan lain-lain, itu bahwa Laura adalah korban dari Fadel. Dan Fadel kemarin sempat mangkir kan, kayak diundur deh untuk Jumat depan. Ya udah, tunggu aja nanti Jumat depan. Bisa nggak Fadel menghadiri panggilan dari pihak penyidik kepolisian? Kita simak langsung aja dari pengacaranya dan jangan lupa komen ya. Tiba-tiba datang Edwin, semua datang ada di depan apartemen. Kenapa? Karena harus tahu dia. Ini perjuangan seorang ibu untuk memberikan perlindungan kepada anaknya karena dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Jadi supaya dia paham kenapa tiba-tiba Edwin yang terjadi. Jadi supaya dia paham kenapa tiba-tiba Edwin turun, saya turun, kita turun. Karena apa? Satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan kepada Laura adalah membuatkan laporan polisi supaya diproses. Kenapa? Begitu diproses perlindungan itu akan diberikan oleh negara kepada korban. Ingat, Laura adalah korban dalam perkara. Korban. Jadi itu yang menjadi saya sampaikan, tapi saya tidak lama karena saya juga tidak sanggup untuk berbicara terlalu lama karena dia bukan teriak tapi air mata yang keluar tanpa suara. Tapi kata-kata menyesalnya keluar nggak? Saya tidak penting dia menyesal nggak menyesal, tapi dia mengakui itu mama saya. Jadi pengakuan yang selama ini kita tunggu, itu mama saya. Panggil seperti yang kau panggil seperti biasa. Dia biasanya panggilnya Mimi. Ya, Mimi. Jangan dipanggil namanya. Terus kemudian ada satu hal lagi yang saya mau menghimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara, mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura. Saya mohon. Saya udah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya ya, di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa. Dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media, apa video-videonya bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini, ponakan saya, tolong dihargai. Kalau kemarin Miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin, tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga coba di komen guys. Nah, kalau yang belum tahu, ini tuh Om Edwin ya. Ini tuh kakaknya Nikita Mirzani guys. Jadi ya masih sedara dong, kayak wakil bapak lah untuk Laura ya. Dan ditegaskan di sini sekali lagi bahwa semua keluarga ataupun pihak di luar sana panggillah Laura, jangan lagi Loli ya. Dan viral-viral waktu penjemputan Laura kan, inget ya, Om Edwin itu paling nemenin dari awal sampai akhir ya kan, ngegotong ponakan sendiri ke mobil Alphard ya kan, bareng dokter Oki. Udah gitu ada momen lucu sampai kayak rocker gitulah. Itu lucu sih ya. Untung ini pamannya sendiri ya kan. Kalau yang belum tahu, ini siapa yang sampai berani teriak-teriak sama Laura gitu kan. Nah, detailnya kita dengerin langsung aja dari pamannya nih, kita bersini langsung dan pengacaranya ya. seputar ini feel free, saya nggak mau urus, tapi saya pribadi nyebut ponakan saya Laura, saya pribadi ya. Sepanjang saya berdiskusi kemarin di mobil yang kemudian videonya menyebar, kemudian saya seperti ngereok. Oke. Terus apa namanya? Kesel juga ya. Kenapa itu? Udah dah gitu dah. Intinya adalah saya manggilnya Laura. Saya ngobrolnya sama Laura. Ini ya Laura. Laura dengar Om. Laura ini bukan kamu. Laura ayo istighfar. Laura kamu aus nggak? Nggak, Om aja yang aus. Ya udah makasih. Itu
Itu kejadian dari apartemen sampai ke rumah sakit. Terus saya temenin terus, maksudnya sampai akhirnya saya juga sampai rumah sakit. Jadi dia minta saya untuk udah om aja yang temenin aku. Yang dia ceritain kejadian dari apartemen, masuk mobil, masuk rumah sakit, dari rumah sakit ke Polres. Ya, jadi Semuanya Edwin yang damping. saya yang dampingi. Jadi makanya saya bilang siapa yang tersakiti berikutnya atas hal ini udah pasti keluarga. Tapi kalau mau tepuk dada, saya nggak mau tepuk dada. Tapi saya nih kalau dibilang ya bagaimana? Wah akhirnya anak ini ngedenger omongan saya gitu. Saya ajak ngobrol dia mau dengar. Mungkin siapapun mungkin saat itu nggak bisa masuk. Karena siapapun yang masuk nanti akan dapatnya itu oleh-olehnya adalah yaudah scream bareng deh, kuat dah, adu scream sama tuh anak, ayo. Sampai akhirnya dia bisa lembut. Mumpah nih kabarnya kan abang menolak untuk konfrontir dengan pihak Fadil. Nggak ada. Ini bukan penipuan penggelapan. Tapi kata Ini Bang Rasman bukan abang nggak berwenang atau nggak ada. untuk menolak. Berarti nggak paham hukum. Kalau paham hukum, ini bukan tindak pidana penipuan penggelapan. Tidak ada JR di kasus ini. Ini kekerasan, kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu kandungnya. Ini saja tidak mau. Apalagi nih kita Miriam. Sudah, jangan mimpi untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi sebentar, saya sedikit lagi tambahin. Bang, mungkin habis ini kita udah selesai aja Bang ya. Habis ini kita udah selesai aja. Tadi saya tawarin, Bang, kalau besok mau ditemenin, ayo saya temenin. Udah gitu ya, Bang. Izin Bang, ya kan, sampai. Assalamualaikum. Karena malam bahwasannya kuasa hukumnya Fadil ini bilang ingin menantang Nikmir untuk minggu depan datang ke Polres. Mungkin tanggapannya seperti apa? Mungkin. Maksudnya ingin mengajak Nikmir untuk datang menemui Fadil gitu. Depan minta konfrontir. Saya jamin boleh nggak Bang? Saya jamin Bang ya. Gua aja dah, jangan adikku. Ya lu mah pada ditantang Raja Macan, jangan harimaunya aja dulu, jangan Raja Macan, jangan. Nanti Bang Edwin saya datang ya besok. Hah? Depan. Insya Allah kalau memang ini kita sholat Jumat lagi. Kita tunggu khotibnya datang kan, sholat Jumat mau nunggu khotib. Kalau imam mah banyak bisa. Pengennya apa sih Bang kalau ketemu tatapan muka? Apa Ketemu yang tatapan muka. Iya, mau yang disampaikan, apa yang mau dilakuin? Saya cuma pengen ngedoain. Jadi kayak kan biasa ya kalau kita ngedoain kan auzubillahi minasyaitonirrajim ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa saya gampang. Banyak setannya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah buat yang tahu lanjutin dah. Kemarin saya ngomong kayak begitu, saya lanjutin ayat ya ketuker, saya ditegur. Saya manusia. Kalau saya kayak gitu saya kadang nyontek HP dulu. Oh ini doanya habis sholat begitu. Hanya cuma doa doang. Doa. Saya berpikir tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik. Itu yang saya minta untuk teman-teman semua. Kalaupun ada lagi, ini saya serius. Ya, tadi kan HP-nya ngumpet. Jadi gini, saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah. Gitu. Ini bukan bercanda. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu, kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, Bang, minta maaf. Kan saya juga kagak ngatain abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya giles pakai motor, Bang. Gitu. Kalau ngikutin emosi ya, kan ada hukum. Makanya saya bilang ikutin aja hukumnya. Dan teman-teman sekalian, saya minta jangan jadiin ini lelucon. Ini harusnya jadi awareness buat kita semua untuk, ayolah. Sadar dengan kita harus melindungi anak. Mau siapapun, nggak perkara ibunya, nggak perkara tetangga atau siapapun. Karena kadang itu hal yang sungkan dilakukan. Kita sungkan kalau ngeliat, oh ini anak ini begini, kita sungkan. Tapi itu memang anak harus dilindungi dimanapun. Dan ini saya harap ini jadi awareness untuk semuanya bahwa hal ini gongnya udah besar banget. Akhirnya sudah mulai muncul suara-suara bahwa, iya ada kasus di mana saya baca sampai miris. Yang tadinya ini ngumpet, nggak mau speak up. Ngelihat Mak Lemon nongol kayak gitu, pada muncul, alhamdulillah mulai berani speak up, biarpun tetap dalam kondisi anonimus mungkin, tapi mulai banyak yang cerita. Ya begitulah, saya miris lah intinya. Maksudnya mari kita jadikan momentum ini, ada banyak hikmah yang bisa diambil, ada banyak banget hikmah yang bisa diambil dari sisi keluarga, dari sisi hukum. Kita akhirnya lebih sadar tentang hukum perlindungan anak. Saya nggak mau ngomong undang-undang, nanti saya dipelintir
Bang Fahmi dah yang ngerti ngomong undang-undang ya. Gimana Bang Fahmi undang-undang gimana? Ya, kalau menurut undang-undangnya, perbuatan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah kejahatan. Ya, jadi ini bukan main-main. Dengan ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu satu perkara yang dilaporkan. Kita tunggu ada perkara lain, tapi kita fokus pada satu masalah ini, karena ini yang paling penting, karena ini yang bisa memberikan perlindungan kepada Laura. Seperti itu. Jadi makanya saya sama Nikita, sama Edwin fokus dalam perkara ini supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Gitulah guys, penjelasan dari pengacara dan omnya nih, Laura nih. Om Edwin itu ngomongnya, public speakingnya oke banget loh. Dia kelihatan berpendidikan banget lah gitu. Ini kayak pelajaran buat kita semua sebagai ibu, lebih hati-hati punya anak mas yang lagi remaja, lagi labil-labilnya ya kan. Ini jadi pembelajaran, edukasinya ada ya kan. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya lah untuk Laura juga, masa depannya lebih baik lagi gitu guys. Dan lagi-lagi Yolo ini siapa yang nggak tahu nih, aktris satu ini ya, dia tuh aktif banget di media sosial lah terutama, dan dia juga kalau nggak salah di awal-awal agak ngebantu memberi petunjuk atau apa gitu, konfirmasi deket juga kayak berhubungan sama Nikita Mirzani tentang Laura ya. Ini bilang, Padel udah cepetan ke kantor polisi daripada nanti diringkus paksa. Nah kan ditegurnya sampai segitu tegasnya. Dengerin langsung aja dari Kak Yolo ini ya. Respon doang yang kenceng, masa giliran panggilan kepolisian. Sakit sih bro. Padahal gue cuma kasih tahu ya, lebih malu lu kalau misalnya nanti dijemput paksa daripada lu datang sekarang. Tuh kan, jangan sampai bikin malu nih Del. Kan padahal tuh pede anaknya ya. Tapi masa depan Loli juga harus diselamatin gitu kan. Gitu deh pokoknya. Kalau ngomongin Fadel, puyeng nih jadi emak-emak. Nanti nunggu aja apakah Fadel berani atau sampai dipanggil paksa sama kepolisian ya. Kalau Fadel berani Jumat depan ya kan, kalau Jumat ini dia sakit katanya, kalau Jumat depan dia mungkin gentleman datang ke kantor polisi memberi keterangan, punya bukti atau apa. Ya udah, buktikan aja. Ya kan, tapi Nikita Mirzani orangnya pasti lebih tahu, dia lebih kayak wah, gimana caranya lah ngebela anaknya gitu. Makasih udah nonton channel Yakira. Bye.